tepat, sebentar lagi kita mulai acara Bapak Ibu nggih. Recording in progress. Selamat siang Bapak Ibu. Pak Gede, mohon izin untuk saya memulai kegiatan pada siang hari ini dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Pertama-tama, yang terhormat Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang pada kesempatan ini diwakili oleh Koordinator PPG Undiksa, yang kami hormati Koor Prodi terkait, yang kami hormati pula Kepala Sekolah Mitra, dosen pembimbing, guru pamong, dan yang kami banggakan tentunya Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang sebentar lagi akan melaksanakan PPL di sekolah terkait. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam harmoni. Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini secara daring dalam pada kegiatan yang sudah Bapak Ibu ketahui, yaitu dalam rangka penyerahan mahasiswa PPL. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang sangat padat tentunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya untuk melaksanakan secara bersama penyerahan mahasiswa PPL dan juga sosialisasi pelaksanaan kegiatan PPL BPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan. Yang pertama, sambutan dan penyerahan mahasiswa dari rektor kepada kepala sekolah mitra. Yang kedua, sosialisasi pelaksanaan PPL PPG. Yang ketiga, diskusi. Dan yang terakhir akan ditutup dengan kegiatan penutup. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk mengawali kegiatan ini, kita panjatkan doa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan siang hari ini.
Berdoa saya pimpin langsung, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar lagi nggih Bapak Ibu, kita akan masuk pada kegiatan yang pertama, yaitu sambutan dan penyerahan mahasiswa PPL kepada koordinator PPG Undiksa kepada sekolah mitra. Kepada Pak Gede Nurjaya, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Kade. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam harmoni. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja di sini yang saya hormati adalah Bapak Ibu para kepala sekolah mitra ya, yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Yang juga saya hormati para pimpinan atau koordinator bidang studi terkait untuk PPG kategori 1 gelombang kedua ini, Bapak Ibu pembimbing PPL, dan juga Bapak Ibu guru pamong yang tentu saja sangat saya hormati, Bapak Ibu panitia, admin kelas yang juga berkesempatan hadir pada kesempatan ini yang juga saya hormati, dan tentu saja adalah Bapak Ibu para mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua yang tentu sangat kami banggakan ya. Syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Beliau kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia. Sebelumnya saya permaklumkan dulu bahwa pada kesempatan ini Bapak Rektor belum bisa hadir bersama-sama kita di sini walaupun dalam ruang virtual, karena beliau sedang melaksanakan kegiatan luring di Denpasar bersama dengan para warek beliau, sehingga tidak sempat untuk bisa masuk Zoom. Dan beliau kemudian mendelegasikan kepada saya untuk hadir bersama Bapak Ibu ini dalam rangka sosialisasi dan penugasan PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Rektor. Yang pertama tentu saja adalah rasa terima kasih beliau kepada Bapak Ibu para kepala sekolah yang sekolah mitra ini yang sudah bersedia untuk hadir dan bersedia bekerja sama dengan kita ya, dari awal perkuliahan ini. Demikian juga Bapak Ibu para pembimbing dan guru pamong yang juga meluangkan waktu dan meneruskan pengabdiannya untuk sama-sama kita melaksanakan program yang menjadi unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kebersamaan yang telah terjalin selama ini sangat diharapkan terus bisa kita bina ya. Dan beliau sangat berharap bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini seperti juga kepercayaan kementerian kepada Undiksa, bahwa sampai saat ini Undiksa masih dipercaya untuk menyelenggarakan PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan. Dan untuk kategori 1 gelombang kedua ini berdasarkan data yang didapatkan bahwa Undiksa mendapatkan sesungguhnya plotting 830 peserta PPG, tetapi ada 7 orang dari unsur guru penggerak dan ada beberapa orang yang mengundurkan diri karena tidak kuat atau alasan apa, sehingga tersisa 812 orang yang akan mengikuti PPL saat ini. Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah Bapak Ibu ketahui bersama bahwa PPL ini merupakan salah satu mata kuliah, ya, salah satu mata kuliah dari 3 mata kuliah utama
pada PPG dalam jabatan. Mata kuliah yang pertama ditempuh oleh mahasiswa PPG dalam jabatan di lembaga tempat mereka ditugaskan untuk belajar adalah mata kuliah pendalaman materi. Setelah itu mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran inovatif. Kedua mata kuliah itu telah terlaksana. Dan kemudian mereka juga telah mengikuti uji komprehensif. Jadi uji komprehensif yang dimaksudkan untuk mengetahui kepahaman mereka terhadap kedua mata kuliah itu sebagai dasar mereka untuk bisa mengikuti PPL. Jadi dari mereka yang hadir di sini, dari data yang diberikan kepada saya bahwa mahasiswa yang telah hadir atau yang akan mengikuti PPL ini adalah mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif. Jadi ada 812 orang dari 15 bidang studi. Kemudian dari segi sekolah, tentu saja ini Bapak Ibu kepala sekolah, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini seharusnya ada 661 kepala sekolah. Karena kita bermitra dengan 661 sekolah untuk kegiatan, untuk pelaksanaan PPL, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Jadi sekolah itu tersebar di 19 provinsi, 118 kabupaten kota. Ini data yang diberikan ke saya, ya, yang juga dilaporkan kepada Pak Rektor dan sampai akhirnya juga ke saya. Jadi ada 118 kabupaten kota dengan 661 kepala sekolah. Ini saya pikir luar biasa. Jadi Undiksa sangat berharap ini tetap bisa kita jaga, ya. Kami juga berharap dari Undiksa, Bapak Ibu kepala sekolah yang sekarang hadir di sini bisa membantu kami di Undiksa untuk bisa mensosialisasikan Undiksa di tempat Bapak Ibu. Itu sangat kita harapkan Bapak Ibu, ya. Nah, dari segi bidang studi yang akan terjun pada PPL ini dilaporkan ada 15 bidang studi yang akan mengikuti PPL. Dan seperti yang sudah Bapak Ibu juga lakukan dulu, Bapak Ibu kepala sekolah terutama, bahwa Bapak Ibu dulu melepas guru Bapak Ibu untuk mengikuti PPG sesuai dengan arahan kementerian, ya. Sesuai dengan arahan kementerian, guru-guru yang dipanggil diizinkan atau harus diizinkan oleh kepala sekolah untuk mengikuti PPG dan mereka kemudian tercatat sebagai mahasiswanya Undiksa. Jadi guru-guru Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu lepas sebagai mahasiswa Undiksa, pada kesempatan PPL ini kami kembalikan mereka ke sekolah Bapak Ibu untuk Bapak Ibu didik mereka sesuai dengan keilmuan yang sudah mereka dapatkan ketika PPG, ya, pada saat pengembangan perangkat dan juga pendalaman materi untuk ikut PPL di sekolah Bapak Ibu. Jadi statusnya sekarang beliau ini atau peserta ini sebagai mahasiswa yang PPL di sekolah Bapak Ibu, para kepala sekolah mitra yang hadir pada kesempatan ini. Kami tentu berharap kerjasama ini tetap bisa kita lanjutkan. Kerjasama dari awal kita mengizinkan mahasiswa kita untuk ikut kuliah, kemudian kerjasama kita untuk tetap membina mereka dalam menempuh pendidikan profesi guru. Dan pemerintah memang sampai saat ini masih menganggap bahwa ujung tombak peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan. Dan saya pikir atau kita sudah tahu semua bahwa semua negara di dunia ini menganggap bahwa pendidikan adalah ujung tombak untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kita, orang-orang yang terjun di dunia pendidikan ini, merupakan salah satu ujung tombak juga. Jadi kita perlu saling berkolaborasi, perlu bekerja sama untuk sama-sama mencapai tujuan dari pemerintah itu. Jadi meningkatkan sumber daya manusia itu adalah tujuan mulia yang dibebankan kepada kita. Kita mulai dari pendidikan profesi guru ini. Kalau sekarang kita sedang mengikuti PPG atau Bapak Ibu mahasiswa sedang mengikuti PPG, kemudian kita juga ditugaskan untuk menjadi pengelola PPG. Entah pengelola di tingkat sekolah maupun pengelola di tingkat bidang studi ataukah pengelola di tingkat universitas. Kebetulan kita dipercaya untuk itu.
Dan karena itu sangat kami harapkan ya kerjasama Bapak Ibu, tentu saja rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu karena pertama membantu kita di Undiksa untuk bisa melaksanakan PPG dengan baik. Yang kedua tentu yang lebih penting adalah kita membantu negara ini untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena kita meyakini bahwa hanya dengan sumber daya manusia yang berkualitas, SDM yang berkualitas, cita-cita untuk menjadi Indonesia unggul itu bisa tercapai. Dan itu ada di tangan kita semua. Ada di tangan kita, tangan Bapak Ibu, tangan kita melalui pendidikan profesi guru ini. Itu yang ingin dipesankan oleh Bapak Rektor. Rasa terima kasih dan tentu saja kita tetap menjalin kerjasama. Bapak Ibu, sesuai dengan tugas yang disampaikan tadi, bahwa pada kesempatan ini kami menyerahkan kembali mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua ini kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa Bapak Ibu ikut membantu membina di samping nanti salah satu tugas juga dari dosen pembimbing dan guru pamongnya. Jadi ada dosen pembimbing, ada guru pamong, kemudian ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ikut juga membantu kita untuk mendidik, ya, melatih mereka sehingga ketika mereka sudah selesai PPG, mereka memang menjadi guru-guru profesional yang menguasai 4 kompetensi dasar guru profesional yang kita ketahui bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi atas kerjasama Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang sempat saya sampaikan, mohon dimaafkan. Mari kita secara bersama-sama membuka kegiatan ini secara resmi. Saya akhiri dengan peramasan. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih Pak Gede. Baik Bapak Ibu, dengan diserahkannya mahasiswa oleh Rektor yang diwakili oleh Koordinator PPG Undiksa kepada Kepala Sekolah Mitra, maka menandakan telah bergulirnya tahapan penugasan mahasiswa dalam kegiatan PPG dalam tahapan PPL yang berlangsung selama 31 hari ke depan ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada agenda kegiatan yang kedua, yaitu sosialisasi pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Putumas Dewantara. Pak Mas, apakah bisa dimulai Pak Mas? Iya, Pak Gede. Baik. Pak Mas, kita punya waktu selama 1 jam 30 menit dan juga akan dilaksanakan diskusi. Kita efisiensikan waktu. Untuk itu, untuk waktu dan kesempatan saya berikan langsung kepada Pak Mas. Silakan Pak Mas. Iya, terima kasih Pak Gita. Yang terhormat Koordinator PPG Undiksa, Pak Gede Nurjaya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra yang sudah berkenan hadir di sosialisasi dan juga penyerahan atau penerjunan mahasiswa PPL PPG kategori 1 gelombang 2. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu guru pamong, kemudian di sini ada admin kelas juga, dan juga para peserta PPL PPG kategori 1 gelombang 2 mahasiswa PPG dalam jabatan Undiksa. Nah, tadi sudah ditugaskan secara resmi oleh Pak Rektor yang pada kesempatan tadi diwakili oleh Bapak Koordinator. Nah, di bagian ini kami akan menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan program. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi juga Pak Gita sudah menyampaikan bahwa PPL PPG akan berlangsung selama 31 hari untuk kategori 1 gelombang 2. Nah, Bapak Ibu akan mengikuti sesuai dengan termin waktu yang ada. Tentunya bagi Bapak Ibu, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong yang sudah sempat membimbing di PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang pertama, tidak akan banyak perubahan terkait dengan alur kegiatan.
yang perlu kita lihat bersama adalah hal-hal teknis terkait waktu-waktu libur Bapak Ibu ya, karena kebetulan di Desember sampai Januari ada waktu-waktu libur yang sudah kita petakan. Saya izin berbagi layar Bapak Ibu. Baik, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa PPL PPG itu adalah tahapan ke-8 dan ke-9 dari 9 tahapan alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, sebelum mengikuti PPL PPG, tanggal 5-6 kemarin, mahasiswa sudah mengikuti ujian komprehensif. Dan mahasiswa yang lulus ujian komprehensif, karena data kemarin ada yang sempat ikut remedi, dan dinyatakan sekarang sudah lulus, baru bisa masuk ke tahapan ke-8 dan 9. Tahapan ke-8 dan ke-9 inilah yang merupakan tahapan dari praktik pengalaman lapangan atau yang biasa dikenal dengan praktik pembelajaran inovatif. Ada 2 tahapan dalam kegiatan PPL PPG. Yang pertama adalah langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, dan langkah yang ke-9 adalah refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Ini adalah alur dari ujian komprehensif kemarin yang sudah dilalui oleh peserta PPG dan akhirnya sampai kepada tahap PPL. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, PPL PPG ini memiliki beban belajar 4 SKS yang akan ditempuh oleh mahasiswa selama 31 hari ke depan. Nah, di sini ada mata kuliah PPL memiliki beban 4 SKS, kemudian di sini dijelaskan kembali bahwa pelaksanaan aktivitas praktik pembelajaran inovatif diselesaikan dalam 31 hari, kegiatan praktik pembelajaran sebanyak 2 rencana aksi, ini sesuai dengan rencana aksi yang sudah Bapak Ibu pilih sebelumnya dari 4 masalah, dan setiap rencana aksi akan diimplementasikan selama 13 hari. Ya. Nah, 5 hari berikutnya adalah refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu, ini adalah matrik pelaksanaan PPL PPG, jadi yang seperti biasa yang sudah kita lakukan. Matrik ini menunjukkan 31 hari efektif Bapak Ibu mengikuti PPG. Jadi kami sudah warnai berbeda setiap aktivitas dalam kegiatan atau dalam praktik pembelajaran inovatif. Sebagai contoh untuk praktik pembelajaran inovatif pertama, yang berwarna kuning ini adalah Vkon, untuk melakukan koneksi bagi Bapak Ibu dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa. Nah, yang berwarna hijau adalah tahap implementasi. Jadi setiap rencana aksi yang Bapak Ibu susun memiliki waktu 1, 2, 3, 4, 5 hari Bapak Ibu untuk mengimplementasikan yang berwarna hijau. Nah, mohon untuk itu mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan kali ini untuk dapat memfasilitasi agar mahasiswa bisa melakukan praktik pembelajaran di 5 hari ini Bapak Ibu. Jadi di 5 hari ke-28 sampai hari ke-32 dalam alur umum pelaksanaan PPG, atau kita sebut dengan aktivitas di hari kedua sampai aktivitas hari ke-6 dalam aktivitas yang secara khusus di PPL. Oke, di sini sudah kami sertakan nomor kode LMS dan juga baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen pembimbing dan guru pamong. Jika ada penyesuaian tentunya kami akan informasikan segera terkait LMS. Nah, demikian mohon dibantu nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah agar mahasiswa bisa mengambil video praktik pembelajaran mereka di 5 hari ini dalam setiap siklusnya. Nah, setelah itu mahasiswa 2 hari berikutnya akan melakukan analisis hasil penilaian. Jadi setelah mengimplementasikan perangkat, mahasiswa akan menganalisis hasil penilaian dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah itu di 2 hari berikutnya, mahasiswa akan melakukan editing video. Ya, jadi tadi mahasiswa sudah melakukan implementasi pembelajaran. Nah, jadi di 5 hari itu dipilih, dibuat videonya secara penuh. Kemudian di hari ke-35, ke-36 atau hari ke-9, hari ke-10 dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa akan mengedit video pembelajaran yang tadi menjadi durasinya 15 menit Bapak Ibu. Ya, jadi durasinya menjadi 15 menit. Setelah itu akan dilakukan Vkon 3 hari berikutnya.
Vikon ini adalah vikon refleksi. Jadi apa yang sudah dilakukan, kendalanya ada di mana, kemudian videonya seperti apa, apakah sudah sesuai atau sudah menunjukkan aktivitas pembelajaran yang sudah disusun. Oke. Jadi refleksi ini nantinya akan merujuk kepada rencana tindak lanjut implementasi aksi yang kedua. Dalam implementasi aksi yang kedua, maka alurnya akan sama dengan praktik pembelajaran inovatif yang pertama. Jadi alurnya sama. Hari pertama akan dimulai dengan koneksi. Jadi saat ini dosen pembimbing dan guru pamong serta mahasiswa akan berdiskusi terkait dengan implementasi yang akan dilakukan hari berikutnya. Ada perubahan atau tidak sesuai dengan hasil refleksi yang sebelumnya. Oke. Jadi sama dengan hari sebelumnya, ada waktu 5 hari untuk implementasi. Nanti silahkan dipilih dan disesuaikan dengan situasi yang ada di sekolah. Mau mengambil di hari keberapa dari 5 hari yang tersedia. Setelah itu kembali akan ada analisis hasil penilaian, kemudian editing video, dan kembali vikon di 3 hari berikutnya. Nah, setelah 2 tahapan ini terlaksana, maka di tahap selanjutnya di 5 hari berikutnya adalah refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut. Ada 3 hari untuk vikon. Di 3 hari untuk vikon ini yang dilakukan adalah membuat best practice yang nantinya LK-nya disiapkan, yaitu LK 3.1 dalam pelaksanaan PPL. Oke. Secara lebih teknis lagi, Bapak Ibu, jadi kami sudah berupaya memetakan hari libur dan menggabungkannya dalam matrik tadi. Nah, kita off-nya di hari Minggu tentunya Bapak Ibu, jadi kita libur di hari Minggu. Rentang waktu pelaksanaannya kita akan mulai dari besok. Jadi hari ini diserahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kita lakukan sosialisasi, memohon bantuan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah agar mahasiswa bisa melakukan PPL sesuai dengan termin waktu yang ada. Mulai besok, kemudian 2 hari lagi di tanggal 9 sampai dengan tanggal 14, itu adalah masa implementasi, praktik pembelajaran, kemudian direkam, nanti hasilnya diedit di pertemuan ini. Nah, kita akan libur tanggal 22, kita akan libur Natal dan Tahun Baru, kemudian di tanggal akan mulai lagi aktivitas PPL di tanggal 2 Januari 2023. Kemudian kita akan ketemu di Hari Raya Galungan Kuningan, kita akan libur, tapi kita plot 1 hari saja, Galungan 1 hari, Kuningan 1 hari. Nah, ini disebabkan karena kita memang tidak bisa lagi untuk membuat Bapak Ibu, memperpanjang waktu libur, mengingat setelah PPL Bapak Ibu akan mengikuti UKIN, atau ujian kinerja, dan UP. Ya, jadi kami berupaya untuk mengosongkan atau meliburkan di Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, di sini juga ada Hari Raya Siwolatri yang kita blok merah untuk libur, dan PPL akan selesai di tanggal 25 Januari 2023. Jadi dimulai tanggal 8 besok dan berakhir tanggal 25 Januari 2023. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dosen pembimbing, guru pamong beserta mahasiswa, kalau kita lihat di LMS, maka kita akan menjumpai penjabaran teknis dari apa yang sudah kami deskripsikan tadi. Ya, ini sangat teknis, nanti hal-hal terkait dengan LMS, apabila ada kendala, mohon bantuan admin kelas, karena di kesempatan ini juga admin kelas ada di room. Jadi nanti silahkan berkomunikasi hal teknis dengan admin kelas. Baik untuk dosen pembimbing, guru pamong, dan juga teman-teman mahasiswa. Ini adalah LMS untuk praktik yang pertama, hari ke-36 dan 35-36, hari ke-37, kemudian LMS yang digunakan di hari ke-38 dan ke-39. Ini adalah praktik pembelajaran yang kedua, jadi berulang seperti matrik tadi. Hari ke-40 sudah disiapkan di sini ruang untuk vikonnya, dan juga untuk unggah berkasnya. Di hari berikutnya juga sudah ditata sesuai dengan matrik yang ada Bapak Ibu. Ini adalah LMS untuk praktik yang kedua, hari 48 dan 49. Di sini ada ruang kolaboratif. Ruang kolaboratif mohon Bapak Ibu dosen dan guru pamong menemani mahasiswa berdiskusi terkait dengan topik di hari itu, sesuai matrik yang ada. Jadi mohon nanti teman-teman mahasiswa juga kalau ada unggah produk seperti ini, mohon diunggah sesuai dengan waktu yang
tersedia. Jadi jangan sampai lewat Bapak Ibu. Ini lanjutan LMS praktek yang kedua di hari 52 dan hari 53. Dan ini adalah di Bapak Ibu setelah implementasi refleksi akhir dan atau refleksi komprehensif biasanya disebut, dan rencana tindak lanjut. Jadi sudah disiapkan ruang virtualnya, nanti dosen pembimbing tentunya akan mengubah linknya sesuai dengan link pertemuan di saat itu. Ruang kolaborasi juga sudah ada untuk Bapak Ibu berdiskusi. Kembali di sini adalah ruang untuk ketemu Vicon dan mengumpulkan kemudian LK-nya. Nah, deskripsi aktivitas yang tadi sudah ada matrik dan juga sudah ada di LMS, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi di hari pertama atau hari ke-27, ya, jadi mulai besok Bapak Ibu, bersama dosen dan guru pamong melakukan koneksi dengan mendiskusikan desain pembelajaran inovatif yang telah disiapkan pada kegiatan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sudah memilih 2 materi ya yang menjadi masalah yang akan Bapak Ibu berusaha atasi atau perbaiki situasinya. Kemudian di hari pertama PPL nanti silahkan didiskusikan kembali terkait rencana aksi tersebut. Ya, di sini ada penyiapan kelas dan lain sebagainya. Ini lanjutannya karena setelah pertemuan koneksi Bapak Ibu kan melakukan implementasi. Jadi di Juknis diatur apa yang harus dilakukan. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu. Tagihan di fase ini tentunya adalah desain praktik pembelajaran inovatif. Ini adalah aktivitas di hari ke-28 sampai ke-32. Jadi Bapak Ibu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dan pemanfaatan hasilnya. Selanjutnya di hari ke-33 sampai dengan ke-34 menganalisis hasil penilaian. Kemudian di hari ke-35 dan ke-36 ini editing video. Jadi seperti yang kami katakan tadi, ada 2 hari yang disiapkan untuk Bapak Ibu melakukan editing video. Di tahap sebelumnya, waktu pengembangan perangkat pembelajaran, tentunya sudah banyak berdiskusi dengan dosen pendamping atau instruktur, baik dari guru maupun dari dosen juga, terkait dengan hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Nanti silahkan juga didiskusikan dengan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong yang mendampingi Bapak Ibu. Jadi video yang sudah Bapak Ibu miliki sudah direkam sebelumnya dan sudah diunggah juga, nanti akan diedit dengan durasi 10-15 menit. Jadi nanti apa yang harus ada tentunya adalah 3 bagian besar dalam pembelajaran: pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Hal teknis lain nanti silahkan didiskusikan bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Aktivitas di hari ke-37 sampai 39 ini ada penyusunan materi presentasi diskusi refleksi, karena ini aktivitasnya refleksi seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di matriknya. Nanti ini pertemuannya adalah pertemuan Vicon. Nanti dibahas terkait dengan materi presentasinya, kemudian Bapak Ibu akan mempresentasikannya di hari ke-38 dan ke-39. Dosen dan guru pamong akan menempati memberikan feedback terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu refleksikan. Nah, aktivitas untuk penerapan rencana aksi yang kedua berulang. Jadi sama seperti tadi Bapak Ibu, seperti matrik yang sudah kami sampaikan di awal. Nah, di LMS untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong juga akan melihat rubrik penilaian sesuai dengan tahapan yang ada. Ya, nanti sudah ada di penilaiannya apa yang dinilai, kemudian kisi-kisi penilaiannya seperti apa. Jadi sudah ada di LMS ya Bapak Ibu. Kami percepat bagian ini. Kami lanjutkan ke bagian ini. Jadi di bagian akhir di rencana refleksi komprehensif, nanti mahasiswa akan membuat 1 LK untuk PPL ini, yaitu LK 3.1 yang memuat cerita praktik baik atau best practice yang dilakukan mahasiswa selama mengikuti PPL PPG. Jadi mahasiswa akan diminta untuk menuliskan cerita terkait praktik baik melalui LK 3.1. LK 3.1 ini disusun berdasarkan metode STAR, jadi situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak.
Baik, ini adalah alurnya pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, rencana refleksi akhir atau komprehensif, dan rencana tindak lanjut. Oke, dari PPL ini kemudian Bapak Ibu juga akan banyak dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong untuk menyiapkan ujian kinerja Bapak Ibu, di ujian kinerja pembelajaran tentunya. Aktivitas hari ke-35 melakukan refleksi secara keseluruhan, ini penjelasan dari yang tadi saat Bapak Ibu menulis LK 3.1 ya Bapak Ibu ya. Jadi melakukan refleksi secara keseluruhan, menyusun bahan refleksi dan hasil RTL. Jadi tagihannya produk bahan refleksi dan hasil RTL pasca praktik pembelajaran inovatif. Nah ini yang tadi. Jadi yang tadi kami tunjukkan LK 3.1. Ya, di hari ke-54 nanti Bapak Ibu sudah ada tempat untuk mengunggahnya. Jadi sebelum diunggah nanti didiskusikan dulu Bapak Ibu. Ini adalah gambaran dari LK 3.1. Jadi sudah dijelaskan apa yang ditulis di bagian situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Ini kelanjutan penjelasannya. Oke, ini bukti unggah hasil best present. Jadi nanti di akhir sesi silahkan diunggah. Ini adalah penilaian dalam PPL Bapak Ibu. Jadi penilaian proses kegiatan 1.8 dan 1.9 ini ada kodenya di LMS 20 bobotnya. Penilaian perangkat pembelajaran itu 10, penilaian praktik pembelajaran lembar observasi yang tadi nanti silahkan cek di LMS itu bobotnya 20, produk video itu 20, kemudian produk RTL itu 30 Bapak Ibu. Ya, sehingga bobot semuanya adalah 100. Nah, demikian hal-hal teknis yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini agar pelaksanaan PPL PPG dapat berjalan sesuai dengan alur yang ada. Terima kasih. Kesempatan saya kembalikan kepada Pak Ade. Silakan Pak Ade. Ya, baik, terima kasih Pak Mas atas paparan materinya. Yang disampaikan oleh Pak Mas tadi tentunya akan jadi tuntunan oleh kepada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PPL nantinya. Baik Bapak Ibu, dari apa yang dipaparkan oleh Pak Mas tadi, jika ada hal-hal yang terlewatkan, atau mungkin dari sebelum sosialisasi ini sudah ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Mas terkait dengan kegiatan PPL, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dalam forum ini. Silahkan Bapak Ibu. Baik, silahkan dari PJOK Bapak Made Agus Adi. Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya terkait dengan implementasi rencana aksi 1 maupun rencana aksi 2. Tadi disampaikan untuk implementasi rencana aksi 1 dan rencana aksi 2, masing-masing rencana aksi adalah 5 hari. Berarti mohon konfirmasi dan bimbingannya untuk 5 hari tersebut, apakah dalam rencana aksi pertama tersebut misalnya ada 2 materi yang akan diberikan, apakah 5 hari tersebut 2 materi tersebut akan kita lakukan. Jadi 2 rencana aksi dengan 4 kali pertemuan, demikian yang pertanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sebelumnya Om Santi. Oke, terima kasih Pak Made. Pak Mas, karena ini sangat teknis sekali, mungkin bisa langsung ditanggapi ya Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Gita. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap inti pertanyaan. Jadi begini Bapak Ibu kan sudah memilih 2 rencana aksi. Nah, 1 rencana aksi itu termin waktunya adalah 13 hari. Dari koneksi nanti sampainya refleksi. Implementasi sendiri diberikan waktu selama 5 hari. Jadi perangkat pembelajaran pertama itu diimplementasikan selama 5 hari itu. Jadi pertemuannya nih Bapak Ibu yang tahu berapa pertemuan yang Bapak Ibu susun sebelumnya. Mungkin ada yang membuatnya 3, ada yang 4, ada yang 2. Ya, jadi silahkan disesuaikan selama 5 hari itu untuk implementasi perangkat aksi pertama. Begitu juga nanti saat implementasi hari kedua, perangkat aksi yang kedua Bapak Ibu ya.
Jadi waktu khusus implementasinya adalah 5 hari dari apa yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Nanti silakan didiskusikan di hari pertama, di hari koneksi dengan dosen pembimbing dan guru pamong Bapak Ibu. Jadi demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih Pak Mas. Yang disampaikan oleh Pak Mas tadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang sama, semoga juga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya dari Prodi Sejarah, bidang studi sejarah, Ibu Chandra Yastari. Silakan Bu Chandra. Dihidupkan dulu mikrofonnya Bu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Izin bertanya terkait dengan penyampaian yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan masalah PPL ini. Di sini kan dituliskan terkait dengan PPL-nya di praktik pembelajaran inovatif itu kan ada 5 hari. Jadi berarti selama 5 hari itu kita yang menyesuaikan untuk menyelesaikan rencana aksi yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran seperti itu Pak Nggih. Oke, baik. Jadi terkait dengan praktek pembelajaran inovatif yang dilaksanakan selama 5 hari. Ya, silakan Pak Mas bisa ditanggapi langsung. Ini pertanyaannya seperti serupa dengan yang tadi ya Pak. Ya, jadi saya ulang kembali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu punya waktu 13 hari secara umum. 5 hari untuk implementasi. Nanti silahkan didiskusikan di sekolah, di antara 5 hari itu, hari apa Bapak Ibu akan melakukan implementasi. Tapi dalam rentang 5 hari itu Bapak Ibu entah Bapak Ibu kan mengimplementasikannya di hari kedua, 3, 4 mungkin, atau di hari ketiga, 4, 5. Ini disesuaikan dengan situasi sekolah, karena mungkin juga di sekolah Bapak Ibu ada lebih dari 1 yang sedang PPL sekarang. Jadi pentingnya koordinasi, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon dibantu agar dapat mengimplementasikan dalam waktu 5 hari ini. Jika mungkin ada 1-2 orang di satu sekolah, jamnya diatur atau mungkin harinya yang diatur. Silakan Bapak Ibu yang mengatur. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas masukannya Bapak. Terima kasih Pak Mas. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, jadi nanti bisa ditentukan saja di antara 5 hari tersebut dan juga mohon berkoordinasi agar pelaksananya tidak bertabrakan dengan peserta yang lain. Ya, selanjutnya dari bidang studi TKI, Bapak Sigit Dwi Prasojo. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Kade Satya ya untuk waktunya. Izin bertanya Pak tentang pelaksanaan dari PPL ini ya, di mana saya pribadi instansi SMK Pak, di mana SMK atau mungkin sederajat SMA juga saat ini sudah proses kegiatan PAS sudah selesai. Kemudian sekarang lagi ada kegiatan siswa ya. Dan menurut kalender pendidikan itu di akhir tahun ini ada pembagian rapot dan selanjutnya mungkin liburan gitu ya. Libur ajaran baru yang saya tanyakan apakah diperbolehkan tidak misalkan kalau kita dari modul ajarnya contoh ada 2 pertemuan, kemudian karena waktunya mepet kita coba di 1 hari kan langsung beres gitu ya. Nah seperti itu Pak. Jadi hanya teknis untuk pengaturan waktu saja supaya siswanya itu 1 kali datang itu sudah beres, sudah selesai kegiatannya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Kade untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Ya, jadi memang kalau dalam kalender pendidikan harusnya sudah berakhir ya Pak Sigit, tidak ada lagi pembelajaran. Ya, terkait dengan itu karena ini adalah kebijakan, jadi mungkin bisa Pak Mas langsung menanggapi bagaimana seharusnya. Silakan Pak Mas. Terima kasih Pak Sigit. Nah, Bapak Ibu, PPL PPG berlangsung di masa liburan sebenarnya bukan kali ini saja. Jadi bukan kali ini saja berlangsung. Bahkan di masa pandemi dulu tidak ada siswa satupun di sekolah, tapi tetap berlangsung sesuai dengan kalender yang ada. Jadi sesuai kalender yang tadi kami bagikan. Jadi kita tidak bisa menggeser hari karena sudah diplot harus selesai tanggal berapa. Karena Bapak Ibu akan ikut ujian kinerja selanjutnya dan UP akan menunggu Bapak Ibu setelah PPL. Nah, karena itu dalam waktu 5 hari ini, rencana aksi yang Bapak Ibu susun itu memang minimal diterapkan 2 kali pertemuan. Saya pikir ini sudah diinfokan sebelumnya, itu sebabnya Bapak Ibu membuat rencana aksi
paling tidak itu ada 2 kali pertemuan di satu rencana aksi Bapak Ibu. Jadi silahkan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan aturan minimal 2 kali pertemuan di satu rencana aksi Bapak Ibu. Terkait dengan bagaimana cara agar ada siswa dan lain sebagainya, itu sebabnya kami mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi mohon berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan apa yang harus dilakukan. Jadi ini berlaku sebenarnya atau bukan hanya kita Bapak Ibu, tapi teman-teman Bapak Ibu yang di universitas lain saya yakini juga situasinya akan sama. Dan yang bisa dilakukan adalah komunikasi untuk menyiapkan hal ini. Jadi nanti silahkan berkoordinasi di sekolah agar bisa berlangsung sesuai dengan tahapan yang ada. Karena sama Bapak Ibu di semua LPTK penyelenggara PPG akan sama saja. Jadi jadwalnya memang sudah dibuat seperti itu. Di Undiksa yang khusus dibuat adalah libur di saat Galungan dan Kuningan, yang mungkin tidak ada di universitas di luar Bali, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kalau di universitas di luar Bali itu tanggal 20 aksi pertama sudah selesai. Kita sampai tanggal 22, karena kita nanti mengambil 2 hari lagi di rencana pelaksanaan aksi yang kedua. Jadi itu mungkin yang berbeda dengan universitas lain. Ya, karena memang kita tanggal akhirnya yang kita tidak boleh lewat dari tanggal yang sudah ada. Jadi terkait dengan apakah boleh nanti dipupatkan, tetap berjalan sesuai aturan Bapak Ibu. Jadi koneksi dari pertama akan menentukan kelasnya ini mau daring apa luring, kan nanti disesuaikan dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi. Perlu perubahan atau tidak, inilah PPL yang akan disesuaikan dengan situasi yang senyatanya. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mas. Jadi seperti itu ya untuk Bapak Ibu semuanya juga yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi memang plotting waktu itu sudah ditentukan oleh pusat. Jadi dimohonkan agar rencana aksi bisa diterapkan minimal 2 kali pertemuan. Nah, mohon nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikan hal tersebut dan tentunya dikoordinasikan kepada kepala sekolah terkait ya agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi seperti tagihan-tagihan tersebut bisa terpenuhi semua. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, selanjutnya dari bidang studi PGSD, Ibu Anjani Nur Indah. Silahkan Bu Anjani. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan terkait penguploadan video hasil editing. Nah, yang diuploadnya itu berbentuk link ya Pak ya? Dan yang diuploadnya itu apakah hasil editnya atau mentahannya ya Pak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anjani. Pak Mas bisa ditanggapi langsung Pak Mas. Terima kasih Bu Anjani. Nah, nanti Pak Ibu ada 2 memang permintaannya. Yang pertama adalah video yang utuh, ya, yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan rencana aksi. Nanti yang diuploadnya link Bu, karena kalau video aslinya yang Bapak Ibu upload, itu LMS-nya tidak akan kuat untuk menerima uploadan Bapak Ibu, karena kan pasti lumayan besar nih video masalahnya. Jadi nanti silahkan diupload ke YouTube atau ke Google Drive, linknya nanti pastikan bisa terbuka tentunya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah rekaman yang sudah Bapak Ibu edit. Jadi waktu durasi 2 hari itu, hari terakhir sudah harus diunggah. Jadi sudah harus diunggah Bapak Ibu, nanti sama Bu, jadi yang diunggah adalah linknya. Jadi bukan video utuhnya, tapi link yang Bapak Ibu upload ke YouTube atau di Google Drive. Demikian Bu Anjani. Ya, terima kasih Pak Mas. Jadi ada 2 tagihan, 1 video utuh dan 1 video lagi yang sudah diedit. Tapi yang diupload itu adalah linknya saja. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lainnya mungkin masih ada. Oh, ini ada dari Bapak Kepala Sekolah SMKN Situraja. Silahkan Bapak, monggo. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Hendra dari sebagai Kepala SMK Situraja Sumedang, Jawa Barat. Jawa Barat. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin untuk ini kita mengikuti timeline dari Universitas Pendidikan Ganesha Pak ya, dengan segala dinamikanya ya kita sesuaikan karena Kemendikbudristek sudah punya plot
waktu di breakdown-nya ke Universitas Pendidikan Ganesha kita akan sesuaikan Pak. Insya Allah kita akan support karena guru kami itu sekarang yang di Pendidikan Ganesha itu ada 2 Pak. Ada 2 yang mengikuti di Pendidikan Ganesha itu atas nama Bu Rina dan Pak Yedi. Kita akan support meskipun ya memang di tanggal 22-23 sampai dengan tanggal 23 Desember 7 Januari itu kita sudah off KBM, tapi kita support lah itu ya. Kegiatan selalu ada dinamikanya Pak, kegiatan selalu ada dinamikanya. Kita insya Allah kita support guru-guru kita. Terus mungkin saya tidak akan lebih ke teknis Pak, yang teknis itu yang mengetahui pasti mahasiswa Pak. Cuma saya kepada teman-teman guru Pak, saya juga guru Pak, saya ucapkan selamat Hari Guru tanggal 25 November, semoga kita semakin sehat, sukses, berkah untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Mungkin saya ingin pesan ke teman-teman guru Pak, sekaligus juga nanti mungkin ada pesan sponsor Pak ke Universitas Pendidikan Ganesha Pak. Ini untuk teman-teman guru mungkin Pak, ini untuk teman-teman sekali ini kan sangat long term sekali kan, sangat panjang waktu. Saya mengerti juga Ibu Bapak itu kan karena ini PPG dalam jabatan, kan PPG itu pengetahuan saya ada 2 ya Pak. Ada PPG pra-jabatan, ada PPG dalam jabatan. Artinya Ibu Bapak ini kan sudah dalam artian ya dari segi usia dan sebagainya mungkin sudah agak-agak ya senior lah mungkin Pak ya. Mungkin itu stamina Ibu Bapak sekalian di tengah-tengah kesibukan Ibu Bapak rumah tangga, mengurus anak, suami dan sebagainya, itu saya hanya mengingatkan itu saja Ibu Bapak. Memang ini perjuangan kita semua gitu kan untuk mendapatkan itu. Sukses semuanya gitu kan. Terus yang selanjutnya kepada pihak Universitas Pendidikan Ganesha kami ucapkan terima kasih Pak. Guru kami ada 2 itu sudah ya mungkin ini seperti reminder Pak ya, empowering kan, mengingatkan kembali seperti itu. Dan kami berharap ini bukan hanya dari guru kami Pak ya, kami berharap ini semuanya lulus Pak. Karena mungkin kami di lapangan yang itu yang lebih tahu bagaimana gitu Pak, guru harus mengatur ini, ikut PPL, PPG dan sebagainya. Kami itu di lapangan kami mengerti Pak, mengerti sama sekali, sangat mengerti sekali, kesibukannya banyak Pak, dinamikanya banyak seperti itu. Nah berharap ini semuanya lulus Pak, karena kita satu kementerian Pak. Kalau kita dulu kan bercerai Pak ya, Bapak di Ristek, kita kan sekarang Kemendikbudristek dengan undang-undang yang sama Pak, undang-undang guru dan dosen. Nah mungkin pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada Ibu Bapak guru menempuh, jaga stamina, dan pesan sponsornya kepada Universitas Pendidikan Ganesha. Ya lulus semua lah Pak. Karena kami juga kan, ini kan kalau saya lihat kan PPG dalam jabatan Pak. Daljab ini kan guru-guru Pak. Guru-guru yang sudah ini, karena pasti di tiap sekolah itu saya sendiri akan melakukan yang namanya supervisi. Itu supervisi administrasi ataupun supervisi kelas Pak. Itu kami lakukan itu. Jadi begitu Pak ya, mungkin salam hormat kepada Pak Rektor, kepada Pak Koordinator PPG, pesan sponsornya dari SMK Situraja mungkin Pak, ya diluluskan semua Pak, diluluskan semua biar kita berbahagia semua Pak, kita berbahagia semua. Kapan lagi sih guru Pak menikmati apalah seperti itu Pak ya, kita saling lah, mungkin karena kita profesinya sama di pendidikan. Itu saja teman-teman sekalian mungkin Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha. Insya Allah saya support Pak, support penuh baik dari segi waktu, dari segi fasilitas, sekolah dan sebagainya untuk mahasiswa PPL kami. Kita support Pak. Dari segi IT dan sebagainya, biar semuanya sukses, semuanya bahagia. Itu saja Pak. Sekali lagi terima kasih dan salam hormat untuk para rektor, sivitas, dosen dan sebagainya di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, atas support, dukungan dan kerjasama Bapak. Ya, untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan kita secara bersama di PPG ini.
Ya. Dan juga terima kasih Bapak atas sharing dan motivasinya, tidak hanya untuk Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG, tetapi juga untuk kami. Betul, Jadi Pak. selain dari kami guru, ternyata Bapak Kepala Sekolah juga sangat bersemangat sekali gitu. Semangat, Pak. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, nggih. Dari bidang studi IPA, Bapak Kadek Yudi Sastrawan. Silahkan Pak Kadek. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kadek. Saya ingin menanyakan dua masalah terkait dengan video dengan jumlah siswa. Untuk video utuh itu adakah durasi minimalnya Pak? Apakah itu harus utuh, misalnya 2 JP harus 2 JP, 3 JP harus 3 JP. Kemudian itu pertanyaan pertama. Yang kedua, karena ini posisinya pada saat libur, saya lihat di aksi 2 itu ada libur galungannya Pak. Apakah ada nanti jumlah minimal siswa yang harus hadir? Saya takutnya nanti banyak siswa yang tidak hadir. Apakah ada jumlah minimalnya Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadek. Jadi ini terkait dengan durasi video ya, antara real dan apa yang seharusnya kita upload di sistem. Dan juga mungkin pada rentang PPL-nya ada libur gitu ya. Apakah ada kebijakan atau bagaimana? Silakan Pak Mas, bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih Pak Ade. Ya, pertama saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah di Pak Indra yang sudah sangat semangat. Jadi ini harapan kita bersama ya, semoga Bapak Ibu bisa sampai di garis akhir semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum menyiapkan itu, PPL ini sebenarnya adalah ajang penyiapan ke ujian juga Bapak Ibu, untuk persiapan mungkin Bapak Ibu. Jadi terima kasih nih Pak Hendra atas segala dukungannya. Jadi kami berharap juga mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain bisa membantu agar timeline-nya bisa berjalan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh kementerian. Nah, pertanyaan tadi yang pertama adalah terkait dengan video. Jadi Bapak Ibu akan mengupload memang video utuh. Memang ini durasinya lama Bapak Ibu. Ya, namun bukan berarti video utuh nggak boleh di-cut, bukan berarti demikian. Ya, karena kami sadari juga mungkin memori yang terbatas di satu memori Bapak Ibu sehingga harus beralih yang menyebabkan video itu berhenti sesaat. Nah, ini tidak masalah Bapak Ibu, nanti silahkan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Yang terpenting adalah itu menunjukkan pembelajaran. Umpamanya pembelajarannya 2 JP kurang sedikit karena tadi sempat berhenti kan, saya pikir tidak akan mengurangi nilai dari video yang Bapak Ibu unggah. Nanti silahkan disesuaikan untuk hal-hal teknis. Yang kedua adalah terkait jumlah siswa. Ya, nah terkait jumlah siswa, sampai saat ini kita tidak menerima aturan terkait jumlah siswa. Yang terpenting adalah kegiatan Bapak Ibu itu bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam artian, ketika di RPP Bapak Ibu ada membentuk kelompok, Bapak Ibu bisa lah setidaknya membentuk kelompok, bukan hanya satu orang siswa yang hadir di saat itu. Ya, jika Bapak Ibu memang pembelajarannya luring, Bapak Ibu setting. Ya, nah apabila daring berarti kan harus ada penyesuaian dari RPP yang sebelumnya sudah Bapak Ibu susun, nanti diskusikan dengan dosen. Yes, jadi sekali lagi untuk jumlah siswa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan juga dengan situasi. Bisa berjalan umpamanya dengan 6, dengan 10 orang, karena situasinya mungkin tidak memungkinkan di sekolah Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Tapi nanti pasti tantangan terbesarnya adalah mengelola kelas dengan jumlah siswa yang sedikit. Jadi silahkan Bapak Ibu, apabila memang bisa semua hadir tentunya juga akan sangat bagus. Silahkan dikoordinasikan. Terima kasih, saya pikir cukup itu Pak Gita. Silahkan Pak Gita. Oke, baik Pak Mas. Kita lanjut langsung 2 pertanyaan lagi ya, dari room ini. Yang selanjutnya dari Bapak Agus Susanto. Silahkan Pak Agus. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak tadi, kan untuk satu aksi itu ada 5 hari untuk implementasinya. Apakah itu nanti di 5 hari itu kita ke 5 harinya atau hanya 1 hari sesuai jadwal Pak? Nah, karena kebetulan kalau di tempat sekolah kami itu hari Sabtunya itu libur Pak. Jadi dari Senin sampai hari Jumat sekolahnya. Ini itu Pak, terima kasih Pak. Jadi saya langsung Pak Kade ya. Nah Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan tadi, itu kan ada 5 hari yang khusus untuk implementasi.
Ya, silakan diatur umpamanya Bapak Ibu tidak ada jadwal di hari itu umpamanya kelima harinya. Ini pentingnya komunikasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah untuk minta bantuan agar jam pembelajaran Bapak Ibu ada di 5 hari itu. Ya, untuk mengimplementasikan satu set perangkat pembelajaran yang minimalnya biasanya adalah sesuai yang sudah Ibu Bapak buat, itu 2 kali minimal. Jadi silahkan, mau di satu hari itu umpamanya paginya diambil pertemuan pertama, siangnya, kan ini teknis pengaturan Bapak Ibu ya, atau besoknya, ini teknis, silahkan nanti didiskusikan. Nggih, Pak Agus nggih, terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir dari bidang studi seni rupa, Pak Gede Jaka. Silahkan Pak Gede. Oke, terima kasih waktunya Pak. Yang ingin saya tanyakan itu soal teknik pengambilan gambarnya Pak. Nah, jadi nanti ketika kita pembelajaran di kelas itu yang diambil gambarnya itu adalah gurunya atau misalnya bisa berganti-ganti antara guru dengan siswa gitu. Nah, apakah kameranya hanya satu atau dua? Karena biasanya kalau misalnya kita penggantian Angel ini kan biasanya ada potongan adegan gitu biasanya. Oke, itu aja sih Pak masukannya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Mas terkait dengan teknis pengambilan video, mungkin silakan Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Kade dan pertanyaan dari Pak Gede Jaka. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya sangat teknis yang nanti Bapak Ibu diskusikan dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Namun bisa kami sampaikan bahwa Bapak Ibu biasanya di kelas itu kan dibantu Bapak Ibu, entah oleh guru lain ataupun oleh siswa yang Bapak Ibu percaya. Ya, jadi banyak praktik baik yang dilakukan. Biasanya Bapak Ibu akan minta teman yang memang sudah biasa memegang handphone atau kamera, jadi biasa ngambil gambar. Jadi, nanti ada rubrik penilaian Bapak Ibu, jadi gambarnya itu tidak statis, jadi dari belakang aja wajah siswa tidak kelihatan. Seumpama ketika siswa sedang bekerja kelompok, kameranya mendekat, menunjukkan mereka sedang bekerja kelompok. Lagi menjauh karena itu, jadi Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman Bapak Ibu yang lain yang ada di sekolah, maupun mungkin melibatkan siswa yang ada mungkin ekstra fotografi atau apa, silahkan nanti Bapak. Jadi untuk masalah kamera saya pikir tidak harus banyak, jadi satu cukup, tapi kalau memang ada banyak ketersediaan di sekolah maupun handphone itu bisa tidak terpecah gambarnya, tentunya sangat bagus. Jadi Bapak Ibu bisa, karena kan ada proses editing Bapak Ibu nanti yang 10-15 menit. Lihat rubrik penilaian Bapak Ibu, karena ada penilaian terkait dengan hal-hal teknisnya, jadi termasuk penampilan Bapak Ibu ya. Jadi ekspresi itu ada, lihat rubriknya nanti dengan dosen pembimbing dan guru pamong ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gede Jaka. Terima kasih Pak Mas. Bapak Ibu, mohon maaf untuk di room ini saya batasi sampai pertanyaan terakhir tadi. Selanjutnya akan saya bacakan ada beberapa pertanyaan lagi dari room 1. Baik Pak Mas, mungkin bisa diberikan penjelasan lagi terkait dengan kegiatan PPL yang dilaksanakan di sekolah nanti. Pada saat kegiatan berlangsung itu, yang mengawasi atau memantau mahasiswa PPL itu dalam pembelajaran inovatif tentunya, apakah kepala sekolah atau guru pamongnya. Lalu selanjutnya, yang memilih guru pamong itu siapa? Apakah kita dari pengelola atau guru atau kepala sekolah? Silakan Pak Mas. Baik, terima kasih Mas. Baik, ya dari pertanyaan tadi yang pertama, mungkin ini berasal dari Bapak Ibu Kepala Sekolah sepertinya pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon dibantu terkait dengan teknis pengaturan mahasiswa bisa mengambil atau melakukan praktik pembelajaran sesuai dengan lini masa yang ada. Nah, yang akan menemani berdiskusi dengan mahasiswa nantinya adalah dosen pembimbing dan guru pamong. Dosen pembimbing dan guru pamong sudah kami petakan Bapak Ibu. Jadi sudah kami petakan, mahasiswa nanti akan mengetahui dosen pembimbing dan guru pamongnya. Jadi guru pamong disiapkan oleh LPTK. Nah, ini berbeda situasi ketika memang seperti PPL PPG Prajabatan yang sekarang ini sedang berjalan juga di Undiksa. Jadi untuk PPL PPG Prajabatan nanti
guru pamong akan disesuaikan dengan tempat penempatan mahasiswa. Namun untuk dalam jabatan, guru pamong disiapkan oleh LPTK Bapak Ibu. Jadi semua proses bimbingan akan berlangsung secara online. Jadi dosen pembimbing dan guru pamong nanti akan berdiskusi dengan mahasiswa juga terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, dilihat juga dari video, baik yang video utuh maupun video yang sudah diedit. Jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Pak Made, ada lagi? Oke Pak Mas, sebenarnya ada pertanyaan lain lagi. Tetapi karena pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang sebelum-sebelumnya dan serupa mungkin gitu, jadi tidak perlu diberikan penjelasan lagi. Baik Bapak Ibu, saya masih lihat ada waktu di sini lagi 15 menit Bapak Ibu, 16 menit ya. Silahkan mungkin dari room ini kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, dari Bapak Opik Kurnia, silahkan Pak Opik. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Ini pertanyaan terkait 13 hari rencana aksi. Selain kita tagihan video, apakah ada tagihan-tagihan lain untuk seperti apa tadi saya kurang paham masalah tugas-tugas selain tagihan video gitu. Jadi itu kita nanti kalau ada, apakah berupa LK seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik Pak Kurnia. Ya, jadi terkait dengan tugas-tugas lain terkait di luar dari tugas video tersebut ya. Silakan Pak Mas, bisa ditanggapi. Baik, ya Pak OP. Untuk di PPL ini ada satu LK saja sebenarnya, yaitu LK 3.1. Ya, jadi berupa praktik baik yang disusun dengan metode STAR. Namun sebelumnya ada tagihan-tagihan berupa video dan ada tagihan yang lain yang tersedia di ruang kolaboratif berupa diskusi Pak Opik. Jadi nanti bisa dicek di LMS, nanti di ruang kolaboratif biasanya sudah dipandu Pak Opik. Ya, tapi untuk LK sendiri di PPL ini hanya ada satu, LK 3.1. Ya, untuk refleksi nanti bisa langsung di LMS diisi seperti saat pendalaman materi dan pengembangan perangkat Pak Opik. Oke, terima kasih Pak Opik. Oke, baik. Kita lanjut ke bidang studi PAUD dari Bu Ita Rosvita. Silahkan Bu Ita. Baik, terima kasih Pak Kade dan Pak Mas. Saya Sarah Kitawati dari Tangerang, Banten. Dari penjelasan tersebut di atas, beberapa poin saya sudah bisa menangkap. Dari jadwal implementasi itu dari 5 hari, nanti akan terjadwal giliran mahasiswa siapa yang akan menampilkan PPL-nya baik di kelas secara full dan nanti hasilnya baik full ataupun diedit selama 15 menit atau nanti kesepakatan di dalam tim. Kemudian untuk mengupload selain link Drive juga link YouTube. Nah, untuk YouTube-nya apakah boleh YouTube sekolah? Karena alhamdulillah di sekolah saya sudah ada channel YouTube-nya, mungkin biar sekalian promosi sekolah gitu ya Pak. Saya sebagai guru juga, karena nanti di evaluasi instrumen kan ada survei orang tua tuh Pak. Jadi saya biar sekalian untuk mengisi evaluasi untuk survei orang tua. Jadi sekalinya kami menampilkan ada beberapa target pekerjaan atau tugas bisa diselesaikan. Kalaupun YouTube pribadi, apakah saya sih cenderung pinginnya YouTube sekolah saja. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita. Mungkin langsung saya tanggapi Pak Kade ya. Nah, Bu Ita, nanti untuk terkait link video, sebenarnya bisa dipilih untuk Google Drive atau YouTube. Tapi memang sebenarnya kami menyarankan untuk YouTube Bapak Ibu. Ya, karena Google Drive sering Bapak Ibu lupa saat memilih pengaturannya, sehingga tidak bisa dibuka dan lain sebagainya. Jadi akan lambat komunikasinya. Nah, di samping itu kami yakini Bapak Ibu seperti kata Pak Kepsek tadi, Pak Hendra ini sudah biasa ngajar. Jadi tidak ada lagi seperti mahasiswa kita yang masih mungkin S1 baru belajar ngajar itu ada malu-malunya. Tapi saya pikir Bapak Ibu tidak di tahap itu. Nah, nanti saran kami bisa diupload di YouTube sehingga dia juga lebih cepat untuk diminta ditampilkan, karena biasanya dosen akan
ada yang meminta menampilkan ketika refleksi, jadi dipakai untuk contoh dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini terkait dengan aturan apakah harus di pribadi ataupun boleh di sekolah, ini sebenarnya tidak ada garis secara jelas, namun biasanya yang terjadi selama ini itu akan nguploadnya di pribadi, Bu, YouTube pribadi. Tapi nanti kalau mau di sekolah, yang terpenting karena di link itu sebenarnya kan tidak muncul entah permintaannya di sekolah, yang penting ada link bisa dibuka. Ya Bu ya, jadi silahkan diatur Bu, nanti diskusi dengan dosen pembimbing dan guru pamong juga Bu ya, terkait dengan ini. Terima kasih Pak Mas. Satu pertanyaan lagi dari bidang studi TKI, Bapak Bima Anggana. Silakan. Turunkan Pak. Terima kasih. Cepat Pak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin saya bertanya masih terkait video Bapak. Jadi kan ini khusus saya mungkin ya Pak ya. Khusus saya, tapi kayaknya sih sama-sama dari peserta lain juga bakalan sama sih. Jadi saya itu dalam satu RPP ada 2 pertemuan Bapak. Jadi apakah 2 pertemuan itu video fullnya diupload, dan kemudian yang satu lagi video yang editing itu sudah harus mencakup 2 pertemuan itu, atau mungkin salah satunya saja? Begitu Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bima. Pak Mas mungkin bisa diulang kembali, tadi sebenarnya sudah disampaikan. Silakan Pak Mas. Terima kasih Pak Gita. Nah, terkait dengan video, jadi memang semuanya Bapak Ibu ya untuk yang utuh. Karena ini yang nanti menjadi bahan diskusi Bapak Ibu, baik dengan dosen pembimbing maupun guru pamong, serta teman Bapak Ibu juga. Jadi kalau teman Bapak Ibu ingin komentar, tentunya akan menonton video Bapak Ibu dulu. Baru bisa komentar di ruang kolaboratif. Ya, jadi nanti di kelas, jadi mohon ketika Bapak Ibu yang satu mengupload video, teman yang lain juga ikut komen. Karena seperti yang kita ketahui, jadi semua aktivitas Bapak Ibu tercatat di LMS. Jadi login jam berapa, logoutnya jam berapa. Sama dengan yang berlaku juga untuk dosen pembimbing dan juga guru pamong. Nah, terkait dengan video yang sudah diedit, yang durasinya 10-15 menit, logikanya maka semua yang Bapak Ibu lakukan nanti kelihatan dalam video itu. Nah, secara teknis bagaimana cara memunculkannya, entah nanti munculnya umpamanya pertemuan pertama berapa persen, pertemuan kedua berapa persen, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah minimal 2 kali implementasi itu. Jadi silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing dan guru pamong, Pak. Nanti untuk UKIN beda lagi tagihannya. Jadi kita sesuaikan dengan tagihan yang ada. Terima kasih Pak Bima. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih juga Bapak Ibu yang lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi kita terkait dengan teknis kegiatan PPL bisa kita cukupkan. Selanjutnya kita bisa melaksanakan diskusi di luar dari kegiatan hari ini. Bapak Ibu bisa melaksanakan diskusi, bertanya, atau ada hal-hal yang mungkin yang masih belum dipahami dengan admin di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan jika ada hal-hal mungkin yang akan disampaikan kepada kami, silahkan bisa mengontak kami. Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Dengan diserahkannya tadi mahasiswa kepada kepala sekolah secara resmi, berarti secara resmi juga Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan kegiatan PPL. Dan dengan berakhirnya diskusi kita terkait teknis kegiatan PPL pada hari ini, berakhir juga kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang sudah menerima mahasiswa PPL, dan mohon kerjasamanya selama beberapa hari ke depan. Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan ini, karena di awal tadi saya buka dengan penganjali umat, maka untuk menutup kegiatan ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore.